Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Di video kali ini Bu Nurul akan membahas tentang cara kerja enzim dan juga faktor yang mempengaruhi dari kerja enzim. Silahkan disimak videonya sampai habis. Kita bahas tentang cara kerja enzim. Nah, enzim ini dapat bekerja ketika tersedia substrat, kemudian sisi aktifnya masih kosong. Ketika enzim sisi aktifnya akan berikatan dengan substrat, nantinya dia akan membentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Nah, di dalam sisi aktif, substrat nantinya akan diubah menjadi produk yang selanjutnya dilepas dari enzim. Begitu seterusnya sampai bagian sisi aktif tersebut ditempati lagi oleh substrat yang lain. Nah, jadi dilihat pada gambar ada enzim, ada substrat. Kemudian keduanya berikatan, ya enggak, membentuk kompleks enzim substrat. Setelah bereaksi nantinya si produk tadi, si substratnya diubah menjadi produk gitu. Kemudian kembali lagi nanti enzimnya akan berikatan dengan substrat yang baru lagi. Nah, selanjutnya ada dua hipotesis yang menjelaskan tentang mekanisme kerja enzim. Ada hipotesis gembok dan anak kunci, lock and key, dan ada juga hipotesis kecocokan induksi atau indux fit. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang gembok dan anak kunci. Nah, ini dikemukakan oleh Emil Fischer. Nah, menurut hipotesis yang dikemukakan oleh Emil Fischer, jadi bagian sisi aktif enzim ini memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Suatu enzim nantinya hanya dapat ditempati oleh substrat tertentu saja. Ya, anggap kunci rumah, gembok kunci rumah. Jadi sisi aktifnya itu gemboknya. Kemudian kunci itu sebagai substratnya. Jadi kalau misalnya kalian mau buka gembok, terus kuncinya itu salah, nggak cocok, maka gemboknya nggak akan bisa kebuka. Begitupun dengan cara kerja enzim. Ketika sisi aktif, substratnya tidak cocok dengan sisi aktifnya, maka enzimnya tidak dapat bekerja. Gitu ya, bisa dipahami? Kemudian berbeda dengan kecocokan induksi yang dikemukakan oleh Daniel Koslan. Nah, di sini berdasarkan teori kecocokan induksi, enzim ini dapat melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Tujuannya untuk meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih efektif. Oke, sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Kita bahas yang pertama, ini ada suhu. Nah, setiap enzim ini tentunya memiliki suhu optimum gitu. Nah, di samping sudah Ibu cantumkan grafik. Ada suhu, ada kecepatan reaksi. Bisa dilihat di grafik, di sini suhu dapat bekerja optimum kisaran pada suhu berapa? Kurang lebih 30-40 ya. Nah, coba dilihat juga ketika di bawahnya mungkin kerja enzimnya menurun ya. Ketika dia di atasnya, ini kan grafiknya turun lagi. Di tabel sudah Ibu cantumkan, ketika di suhu minus, ini enzim ini tidak aktif, inaktif gitu. Bukan rusak ya, inaktif. Artinya ketika dia sudah berada di suhu normal, dia bisa bekerja kembali. Kemudian untuk kerjanya meningkat atau optimum ini berada di kisaran 30-40 derajat Celcius. Di atas 40 derajat Celcius, aktivitas enzim sama, dia akan menurun. Kemudian kalau sampai di 60 derajat Celcius di suhu tinggi, artinya nanti aktivitas enzim akan berhenti. Enzimnya terdenaturasi atau dia strukturnya akan rusak gitu. Kemudian untuk yang kedua, ini pH. Jadi tadi Ibu sebutkan, enzim kan tersusun dari protein. Seperti protein, enzim juga bekerja dipengaruhi oleh derajat keasaman lingkungan. Nah, derajat keasaman optimal bagi kerja enzim itu umumnya mendekati pH netral, sekitar 6-8. Gitu ya. Di luar rentang tersebut kerja enzim dapat terganggu bahkan dapat terdenaturasi. Nah, tetapi ada pengecualian pada enzim-enzim tertentu. Ini contohnya ada enzim pepsin. Ini dia bisa bekerja optimum di suhu asam. Ini misalnya dia ketika ada di lambung, ya enggak? Kemudian ada enzim amilase yang kita temukan di usus halus, ini bisa bekerja di suhu di pH netral. Kemudian tripsin ini juga bisa bekerja secara optimal di pH basa.
Yang selanjutnya ada jumlah enzim. Jadi makin tinggi konsentrasi enzim, nantinya makin cepat laju reaksinya. Nah, tetapi ketika sudah mencapai kecepatan maksimum, kemudian diberi penambahan enzim, maka tidak akan berpengaruh gitu ya. Jadi nanti kecepatannya akan menjadi konstan. Untuk substrat juga sama, makin tinggi konsentrasi substrat, makin cepat laju reaksinya. Nah, ketika mencapai kecepatan maksimum, penambahan substrat itu tidak akan berpengaruh, nantinya kerjanya akan menjadi konstan. Dan yang terakhir, ini ada inhibitor. Inhibitor itu penghambat ya. Inhibitor ini dibagi menjadi dua, ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Dari kata kompetitif artinya berlomba. Nah, jadi ini siapa yang berlomba? Jadi di sini ada senyawa kimia nantinya akan menyerupai substrat dan dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Nah, dilihat pada gambar. Di sini normalnya enzim harusnya kan berikatan dengan sisi aktifnya berikatan dengan substrat. Nah, tetapi karena adanya inhibitor kompetitif, nah di sini sisi aktifnya diisi oleh si inhibitor tadi. Suatu senyawa kimia yang menyerupai substrat. Jadi si substratnya tidak bisa berikatan dengan enzim. Begitu. Nah, kemudian ada yang namanya inhibitor non kompetitif. Beda ya. Kalau tadi kan lewat depan tuh berlombanya. Nah, kalau di sini inhibitor non kompetitif ini senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian sisi alosteriknya yang di belakang gitu ya. Dan nantinya masuknya inhibitor non-kompetitif ke sisi alosterik ini bisa mempengaruhi dari bentuk sisi aktif, sehingga si substratnya tidak bisa berikatan dengan sisi aktif enzim. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami materi yang Bu Nurul jelaskan. Baik anak-anak Ibu, mungkin itu saja yang bisa Bu Nurul sampaikan. Semoga materinya dapat dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.